Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu dan ketua kelas serta teman-teman TI20S1 yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya ingin mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Amri Frans Widodo Simanjuntak, dan yang kedua Ismi Maesa, yang ketiga Rahmadi Wiharja, yang keempat Diana Ditya. Dan ini dia selanjutnya. Peta Karnaugh merupakan sebuah kotak-kotak yang diberi nama sedemikian rupa berdasarkan nama variabelnya dan diletakkan sedemikian rupa pula sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel jika kotak itu digabung. Jumlah kotak tergantung banyaknya variabel input. Jika ada sebanyak n input, maka ada 2 pangkat n kombinasi input. Maka sebanyak itu pula kotak yang dibutuhkan. Peta Karnaugh adalah sebuah cara termudah untuk menyelesaikan fungsi boolean. Karena bisa dibilang kita hanya perlu menggambar tabel untuk mencari persamaan fungsi pada peta Karnaugh. Pertama kita perlu memahami perbedaan SOP dan POS dari materi pertemuan 10, yaitu konversi bentuk fungsi. Jika teman-teman belum paham, maka saya sarankan untuk mempelajari kembali pertemuan 10. Di sini kami akan mengulas sedikit tentang POS dan SOP. SOP, sum of product, untuk gambar gerbang logikanya seperti ini sebelah kiri ya. Untuk membaca variabelnya F pada A dikali B plus B dikali C. Untuk SOP lebih ke angka 1. POS, gambar gerbang logikanya seperti ini. F pada A plus B dikali B plus C. Dia lebih ke angka 0 ya. Peta Karnaugh dengan dua peubah. Kita di sini memiliki dua variabel saja, yaitu X dan Y. Untuk tabelnya seperti ini. M0 untuk 00, M1 untuk 01, M2 untuk 10, M3 untuk 11. Dan jika itu berubah ke peta Karnaugh akan seperti ini kira-kira. X untuk yang ke bawah, Y untuk yang ke kanan. M0 bernilai 0, M1 bernilai 1, M2 bernilai 0, M1 bernilai 3. Yang sebelah kiri lebih ke POS, yang sebelah kanan lebih ke SOP. Bagaimana jika peubahnya lebih dari 2? Jika lebih dari 2, maka kotak pada peta Karnaugh-nya akan bertambah. Misalnya variabelnya ada 3, maka 2 pangkat 3 yaitu 8, seperti ini. Dan untuk syarat pembuatan lebih dari 2 variabel adalah seperti ini. Untuk memasangnya harus seperti ini, yaitu kanan dan kirinya adalah cerminan yang sebelah kiri. Karena syarat untuk membuat peta Karnaugh adalah seperti ini. Yang selanjutnya peta Karnaugh dengan 4 variabel, maka kita membuat 16 kotak. Ini kan M0, M1, M2, M3 dan seterusnya. Untuk pencerminannya seperti ini, yang atas dan bawah sama pencerminannya. 00, 11, 01, 10, 00, 1, 11, 01, 10. Jika cara pembuatan tabelnya sudah tahu, kita di sini akan membahas jenis-jenis peta Karnaugh. Jenis peta Karnaugh 2 buah yang sejajar. Seperti ini. Nah, di sini kita kan ada 2 buah, satu yang sejajar, maka kita tinggal melingkarinya saja atau menandainya. Kita buktikan menggunakan cara aljabar, maka akan seperti ini. Soalnya WX, YZ karena satu dan satunya dia tidak menggunakan aksen, dan ditambah WX, YZ aksen. Catatan, karena kita menggunakan POS atau minterm, maka untuk 0 yang tidak ada aksennya, dan yang bernilai 1 adalah yang memiliki aksen. Nah, jika secara aljabar WXY, maka apakah jika menggunakan peta Karnaugh sama? Mari kita buktikan. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya sebelum dibuktikan, yaitu F pada WXYZ sama dengan WXYZ plus Z aksen. Nah, kita lihat
kotak yang memiliki nilai 1 yaitu WXYZ dan WXYZ aksen. Di sini maksudnya mewakili. Untuk W ada di barisan sebelah kiri dan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini juga sama untuk Y, ada di sebelah kiri, dan Z ada di sebelah kanan. Setelah itu kita cari yang berdekatan. Ini ada di sini, ada variabel WXYZ aksen. Nah, setelah itu cara simpelnya ya tinggal kita lihat saja variabel mana yang berubah. Maksudnya di sini adalah yang berdekatan, yaitu kanan dan kiri. Ya, dia berbentuk horizontal. Karena horizontal, maka yang diperhatikan hanya yang YZ saja, yang atas, yang di sini. Kenapa tidak memperhatikan yang bawah atau WX? Karena dia tidak sejajar yang atasnya, kecuali satunya pindah ke bawah, dia jadi menurun. Baru kita perhatikan WX-nya. Yang selanjutnya kita lihat di sini mana sih yang berubah. Di sini kan bisa kita lihat yang berubah variabel Z-nya. Karena variabel Y-nya kan 1, variabel Z 1 ke 0 berarti berubah. Berarti variabel Z-nya kita coret, yang ada di sini kita coret, maka akan ketemunya adalah WXY. Sama hasilnya WXY. Peta Karnaugh yang kedua adalah 4 buah yang sejajar. Contohnya seperti ini, hanya kita tinggal tandai saja seperti ini, lalu kita tulis F pada WXYZ sama dengan WXYZ aksen, WXY aksen Z aksen plus WXY aksen Z plus WXYZ plus WXYZ aksen. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara kita lihat variabel yang sejajar. Karena ada 4, nah, kita lihat 4-4-nya. Selanjutnya mana yang berubah? Pertama kita lihat Y terlebih dahulu, berarti Y yang depan. Kita lihat Y. Dari Y 0 nggak berubah, 0 ke 1 berubah, berarti Y nya kita coret. Lalu lihat Z-nya 0 langsung berubah, berarti ke kanannya sudah pasti berubah, kita coret. Kalau sudah selesai, kita tinggal tulis saja mana saja yang tidak dicoret, yaitu variabel W dan X. Kita lihat di sini, karena 1, maka kita tidak menggunakan aksen. Jadi hasil penyederhanaannya, adalah untuk variabel WXYZ adalah WX. Jenis-jenis peta Karnaugh oktet 8 buah, 1 yang sejajar. Contohnya seperti ini, kita tinggal lingkari lalu tulis soalnya, lalu kita lihat mana saja yang berubah. Kalau ada yang berubah, kita tinggal coret saja. Untuk YZ di sini sudah pasti berubah ya, karena sama seperti yang tadi, sebaris 4 ini berubah. Maka Y dan Z nya kita coret, kita tidak menggunakan Y dan Z. Kita lihat variabel WX nya. Untuk WX nya tidak berubah, sama-sama 1. Untuk variabel X nya di sini berubah. Oleh karena itu X nya tinggal kita coret saja. Nah, ketemu hasilnya dalam penyerahan variabel adalah W saja. Syarat menentukan peta Karnaugh. Cari yang saling sejajar horizontal dan vertikal seperti ini. Cari yang berdekatan, boleh meminjam variabel yang sudah digunakan. Meminjam itu seperti ini, karena ini kan sudah digunakan yang atas. Di sini juga bisa digunakan yang ke kanan. Contoh lain. Contoh selanjutnya, di sini ada 4 buah true atau angka 1 yang saling sejajar dan berdekatan. Karena di sini maka ada 4 yang kita bisa menggunakan 4 1 yang sejajar.
Kita tinggal lingkari saja empat-empatnya. Sifat peta Karnaugh. Sifat peta Karnaugh tak berujung seperti globe. Ya seperti ini ya. Kalau digulung globe kan nyambung tuh. Jadi ini ke sini sama. Di sini kalau satu yang di pojok karena peta Karnaugh tidak berujung, di sini sama ke sini nyambung ya. Buat peta Karnaugh. Sekarang kita ke contoh soal. Untuk sifat yang terakhir tadi saling bertemu, maka kita lingkari saja. Kita namakan P1. P1 di sini ada ketemu. Di sini ada 4 yang sejajar lagi, kita lingkari P2, kita namakan P2. Di sini lagi ada, kita namakan P3. Persamaan satunya WX YZ kita cari dulu yang YZ-nya. YZ itu 00 dan 10, maka yang berubah adalah 0010. Berarti yang berubah adalah Y-nya ya. Kita coret Y-nya. Di sini kita lihat Z-nya memiliki angka 0, maka kita tidak beri aksen karena kita menggunakan POS. Lalu kita cek WX-nya. Dikatakanlah di sini W-nya adalah 0 menjadi 1, sedangkan X-nya tetap, maka W-nya kita coret. Dan X-nya karena X-nya bernilai 0, maka kita beri aksen dan P1 menghasilkan X aksen, Z aksen. Lanjut ke P2, kita tinggal lihat saja mana yang berubah. Karena horizontal, maka yang berubah adalah variabel Y dan Z. 0, 0, 0, 1 berubah, 0 ke 1 berubah ya. Jadi tinggal WX-nya saja, dan untuk W-nya bernilai 0 dan X-nya bernilai 1, jadi W-nya kita beri aksen W aksen dan X-nya tidak diberi aksen karena bernilai 1, W aksen X. Untuk P3 kita lihat yang berubah variabel WX, maka kita coret WX-nya. Setelah itu kita lihat variabel YZ-nya. Memiliki angka 0, maka kita beri aksen untuk P3. Variabel YZ-nya 0, 0, berarti kita beri aksen di sini jadi Y aksen, Z aksen. Setelah itu kita lihat variabel YZ-nya memiliki nilai 0 deh. Oh, udah baca. Lalu kita gabungkan dengan tanda plus. Karena kita menggunakan SOP, maka untuk pemisahnya menggunakan tanda plus. Menjadi F pada W X, Y, dan Z sama dengan X aksen, Z aksen plus W aksen X plus Y aksen Z. Oke, cukup penjelasan dari kelompok C. Jika ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.